Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar fisika kembali ya. Ya, kita di sini akan belajar tentang gerak melingkar. Jadi dulu sudah pernah dibicarakan dulu gerak melingkar. Jadi ada di materi sebelumnya untuk persamaan-persamaannya. Jadi di sini kita langsung penerapan tentang gerak melingkar ini, bagaimana materi ini di dalam fisika ya. Baik, dulu di video sebelumnya, di video tentang persamaan gerak melingkar. Jadi di situ sudah disebutkan bahwa di dalam gerak melingkar, jadi ada suatu benda yang bergerak melingkar seperti ini. Nah, ini bendanya. Jadi bendanya ini dia memiliki jari-jari ya, R. Jari-jari R. Oke. Jadi bendanya ini bergerak melingkar. Lintasannya berupa lintasan lingkaran. Ya, jadi untuk gerak melingkar itu ada besaran yang namanya frekuensi, ya, frekuensi dan periode. Ada dua besaran ini, frekuensi dan periode. Baik, untuk frekuensi persamaannya adalah F sama dengan jumlah putaran. Jadi N ini adalah jumlah putaran per waktu yang ditempuh untuk berputar itu. Jadi jumlah putaran per waktu. Untuk periode sendiri ya, itu kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang diperlukan untuk berputar. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan putaran, N-nya putaran. Baik. Jadi seperti ini frekuensi dan periode. Oke, frekuensi dan periode. Ini adalah besaran-besaran dalam gerak melingkar. Oke. Baik, di keseharian gerak melingkar itu sering kita temui di jam dinding ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada jam dinding. Ya, jam dinding di sini kan ada 3 jarum ya. Ada 3 jarum, yaitu jarum detik yang merah ini, kemudian jarum menit ini, dan jarum jam yang pendek ini ya. Oke. Jadi ini ada 3 jarum. Kalau sehari-hari anak-anak sering melihat jam dinding, ya, itu contoh dari gerak melingkar. Baik, kita perhatikan di jarum ini, jarum yang merah dulu ya. Ya, jadi gerak melingkar di jarum merah itu dilakukan oleh ujung jarum merah ini. Jadi ujungnya ini. Jadi kalau dia bergerak muter gini, ujungnya saja ya, ujungnya. Ya, dia melakukan gerak melingkar. Jadi seperti ini dia akan melakukan gerak melingkar kan, ya. Oke, paham ya? Jadi ada 3 jarum, ya pasti sudah paham lah ya. Kita sering melihat jam, dan ini adalah salah satu contoh gerak melingkar yang mudah ya, dan sering kita lihat. Oke. Kalau kita hubungkan dengan yang tadi, yang besaran-besaran ini. Ya, kalau kita hubungkan dengan ini. Oke, ini saya letakkan sini dulu ya. Ya, baik, seperti ini. Ya. Misalnya kita hubungkan dengan frekuensi dan periode. Ya, yang pertama misalnya adalah jarum detik ya, jarum detik. Oke. Jadi jarum detik ini. Ini jarum detik ya. Ini jarum detik. Oke. Yang kita lihat adalah ujungnya ini, ujungnya. Oke. Jadi jarum detik kita cari berapa frekuensi dan periodenya ya.
Jadi ujungnya ini, dari ujung. Oke. Kita cari berapa frekuensi dan periodenya. Sebelum kita mencari frekuensi dan periode, kita tentukan dulu N. Ya. N adalah jumlah putaran. Jadi misalnya jarum detik ini, jarum detik yang merah ini, ujung jarum detik ini, dia melakukan 1 kali putaran. Ya, dia melakukan 1 kali putaran. Ya, jadi kita anggap seperti itu. Itu misalnya, jadi 1 putaran. Oke. Kemudian waktu yang diperlukan. Jadi untuk ujung jarum detik ini, dia memerlukan waktu berapa sih untuk melakukan 1 kali putaran? Berapa? Nah, jadi 1 kali putaran itu kan 1 menit ya. Berarti dia memerlukan waktu 60 detik. Oke, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa mencari berapa frekuensinya. Kita cari frekuensinya. Jadi F sama dengan N per T. Oke, N per T, N-nya 1. Ya. Kemudian T-nya itu 60. Ya, seperti ini. Berarti frekuensinya adalah 1 per 60. Satuannya adalah putaran per detik, ya, putaran per detik. Jadi ini bisa putaran per detik, ini satuannya, atau 1 per 60 Hz, atau biasanya disingkat dengan Hz, ya. Ini disingkat biasanya dengan Hz, Hz. Nah, ini adalah frekuensi putaran dari jarum detik. Oke. Kemudian kita cari periodenya. Ya, hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik ya. Ini kan saling terbalik. Maka bisa kita nyatakan F itu sama dengan 1/T, atau T itu sama dengan 1 per F. Ya, seperti itu. Berarti kita bisa mencari T itu sama dengan T per N, atau kita balik dari sini hasilnya. Bisa kita balik atau kita seperti ini, enggak apa-apa ya. Jadi 60 per 1, sehingga periodenya adalah 60. Satuan dari periode itu adalah sekon ya, 60 sekon atau 60 detik. Itu satuannya. Oke, jadi frekuensinya 1/60 Hz, periodenya 60 detik untuk ujung jarum detik ini yang merah ini. Nah, itu. Oke, bagaimana? Mudah ya? Ya, bagaimana dengan jarum menit? Jarum menit dan jarum jam. Ya. Nanti silakan dihitung bagaimana dengan jarum menit. Oke, ini jarum menit. Ujungnya ya, ujungnya. Kita coba yang jarum menit. Ya, jarum menit untuk N-nya 1 kali putaran jarum menit ini. Kalau 1 kali putaran berapa menit? 60. Salah. N-nya itu 1 ya, 1 kali putaran, 1 kali putaran. Yang T-nya itu 60 menit. Jadi 1 kali putaran itu waktunya adalah 60 menit. Kalau dijadikan ke detik, berarti 60 dikali 60 menit dikali 60 detik. 60 menit dikali 60 detik. Hasilnya adalah 3600 detik. Ya, dari sini kita bisa mencari berapa frekuensi dan berapa periodenya.
Oke, jadi seperti itu untuk gerak melingkar, mencari frekuensi dan periode. Baik. Ya, anak-anak bisa mengerjakan nanti untuk latihannya. Ya. Baik, kita lanjut ke kecepatan sudut. Ya, kita lanjut ke kecepatan sudut. Oke, kita lanjutkan kecepatan sudut. Ya. Jadi di gerak melingkar itu kecepatannya adalah kecepatan sudut. Ya, beda dengan gerak lurus ya. Kalau gerak lurus kecepatannya adalah kecepatan linear. Jadi kecepatan sudut di gerak melingkar. Jadi kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega. Itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Ya, 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode. Ini adalah kecepatan sudut. Untuk satuan dari kecepatan sudut itu radian per sekon. Oke, radian per sekon. Ya, jadi apa sih radian itu? Ya, radian itu bentuk lain dari sudut. Ya, jadi kalau satu putaran itu sama seperti 2pi radian. Ya, satu putaran, satu kali putaran itu sama dengan 2pi radian. Ini adalah satuan baru untuk anak-anak. Ya, satu putaran sama dengan 2pi radian. Kalau dalam sudut derajat itu adalah 360 derajat. Oke, satu putaran 2pi radian dan 360 derajat. Jadi jangan bingung ya nanti kalau putaran dengan radian itu satuannya berbeda ya. Oke. Kita coba ya mengerjakan latihan. Jadi kita ambil dari awal yang tadi ya, dari ini. Jadi dari jarum ini, ujung jarum detik. Ya. Ujung jarum detik kita kan sudah tahu ya tadi. Nah, ujung jarum detik. Ya, ini adalah contoh soal. Ya, ujung jarum detik. Kita mencari berapa kecepatan sudut ujung jarum detik. Ya, seperti ini. Kecepatan sudut ujung jarum detik adalah titik-titik. Oke, kita coba jawab ya. Jadi diketahui Oke, kita ulangi dari awal tadi ya. Diketahui n jarum detik. Jadi satu kali putaran. Ya, waktunya adalah 60 detik. Oke, ini saja yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah omega atau kecepatan sudutnya. Berapa kecepatan sudutnya? Oke, kita jawab. Ya, sebelum mencari omega, kita harus mencari dulu frekuensi atau periodenya. Ya, kita cari frekuensi salah satu saja. Kita cari berapa frekuensinya dulu. Berarti n per t. N 1, t-nya 60. Oke. Jadi untuk mencari frekuensi waktunya itu harus detik. Ya, harus detik. Jadi tidak boleh menit atau jam gitu ya. Agar nanti satuannya bisa hertz. Jadi 1/60 ini langsung ketemu seperti ini, hertz. Hz. Ya. Setelah ketemu frekuensinya, baru kita bisa mencari kecepatan sudutnya, omega.
Omega sama dengan 2pi dikali F. 2pi, F-nya adalah 1/60. Oke. Ini bisa dicoret. Nah, ini 30. Berarti hasilnya adalah pi per 30. Itu adalah omeganya. Pi per 30 satuannya adalah radian per sekon. Ya, jadi seperti itu. Tidak lagi putaran ya. Jadi sudah berubah. Kenapa? Karena di sini ada 2pi. Ya. Jadi sudah tidak putaran per sekon lagi. Ya, kalau putaran per sekon berarti dia adalah frekuensi. Satuannya frekuensi. Ya. Kalau kecepatan sudut nanti berubah menjadi radian per sekon. Baik. Mudah ya. Oke, selanjutnya setelah kecepatan sudut itu ada yang namanya kecepatan linier, sama seperti kecepatan gerak lurus ya. Jadi ujung jarum ini, jarum detik ini, ujung jarum detik ini, dia juga memiliki, selain kecepatan sudut, dia juga memiliki kecepatan linier. Jadi arahnya ke sini. Ya, itu kecepatan linier. Oke, hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier. Jadi V, kecepatan linier itu V ya. V sama dengan omega dikali R. Ya, V sama dengan omega dikali R. Dengan R adalah jari-jarinya. Ya, jari-jari. Kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini misalnya ujungnya tadi, ujung dari jarum detik ya, ini ujungnya seperti ini ya. Jadi ujungnya di sini dia memiliki kecepatan sudut, dia juga memiliki R, jari-jari. Nah, V-nya itu berada di sini. V, ini adalah V-nya. Ya, dia arahnya kan ke sini, muter. Ya, oke. Untuk omeganya itu ke dalam. Omeganya ke dalam. Ya, seperti itu. Baik, kita bisa mencari V apabila ada nilai R. Misalnya ini. Ya, ini. Kita harus mencari berapa sih nilai berapa R-nya ini. Ya. Untuk itu kita harus mengukurnya. Nah, di sini kita gunakan mistar. Ya. Oke, kita gunakan mistar, tapi harus kita lepas dulu ya ini baterainya agar dia berhenti. Nah, oke, kita ukur. Ini materi semester 1 dulu ya, pengukuran. Ya, kita ukur seperti ini. Nah, berapa sih jari-jarinya? Nah, dari tengah, jadi dari tengah sini nolnya. Oke, sebentar. Oke, kita ukur lagi tadi ya. Jadi dari tengah ke sini. Oke, kira-kira di sini kan ditemukan berapa ini? Dari tengah sini, ya, ini sekitar 7 cm. Ya, hasil pengukurannya sekitar 7 cm. Ya, 7 cm. Baik. Kita tulis di sini. Ya, kita lanjutkan yang tadi, yang ini. Jadi nomor 2, kecepatan linier ujung jarum detik
adalah oke. Jadi diketahui R itu sama dengan 7 cm ya. Oke, ini satuannya cm. Kemudian diketahui juga omeganya. Omeganya sudah ketemu di sini. Nah, ini omeganya. Jadi pi per 30 radian per sekon. Ditanya V-nya. Oke, jawab. V itu sama dengan omega dikali R. Oke, R-nya kita ubah dulu menjadi meter ya. Jadi cm ke meter, 7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke, agar nanti bisa ketemu meter per sekon ya. Oke, seperti ini. Jadi ini pi per 30 dikali 7 dikali 10 pangkat min 2. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 7 per 3 dikali pi dikali 10 pangkat min 3. Oke, nolnya ini ke atas ya, nolnya ke atas. 7 per 3 pi kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Anak-anak tidak perlu mempermasalahkan pi ya. Kalau misalnya tidak ditanya angka pastinya, maka tidak perlu diganti pi-nya, tetap saja pi. Oke, jadi itu adalah kecepatan sudut dan kecepatan linear ya. Insya Allah mudah. Baik, kita lanjutkan ini apa namanya, gerak melingkar ini. Jadi saya punya benda ini ya, benda seperti ini ya. Nah, ini saya beri tali. Oke, kemudian saya putar. Seperti ini. Oke, jadi dia melakukan gerak melingkar ya, walaupun tidak kelihatan nih kalau dari situ ya. Dia melakukan gerak melingkar ya. Pada saat benda ini dia bergerak melingkar gini, pada saat dia bergerak melingkar seperti ini, jadi ini misalnya ujungnya ya, pusatnya. Jadi dia bergerak melingkar seperti ini. Oke, pada saat benda bergerak melingkar seperti ini, kalau saya lepaskan, maka pasti benda ini akan terpental keluar ya. Kita coba. Kalau saya lepaskan, nah dia akan bergerak keluar dari itu tadi, dari ikatannya tadi, dari jari-jarinya tadi. Ya. Oke, kenapa benda itu bisa bergerak keluar? Kenapa? Karena di benda yang bergerak melingkar itu ada gaya yang namanya adalah gaya sentripetal. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya bendanya. Ini misalnya bendanya. Ini adalah lintasannya misalnya. Ya, tadi ya. Jadi seperti ini pusatnya. Oke. Jadi pada saat benda bergerak melingkar gini, ya, dia memiliki gaya. Jadi ini misalnya bendanya di sini ya. Ini talinya tadi. Oke. Selain benda ini memiliki kecepatan sudut, dia juga memiliki kecepatan linier. Jadi dia bergerak, misalnya putarannya ke sana, maka dia memiliki kecepatan linier. Selain dua kecepatan ini, benda yang bergerak melingkar dia juga memiliki gaya. Ya, dia juga memiliki gaya. Arah gayanya adalah ke dalam, ke sini. Ini namanya adalah gaya sentripetal, Fs namanya.
gaya sentripetal Fs. Ya, pada saat benda ini saya lepaskan, dia kan bergerak melingkar gini, kemudian saya lepaskan gini, maka benda itu akan bergerak ke sana ya, ke sana, terpental ke sana, ya, terpental ke sana. Itu karena ada gaya sentripetal. Kenapa bisa terpental ke sana padahal gayanya itu arahnya ke dalam? Ya. Nah, itu adalah gaya semu. Ya. Gaya semu dari gaya sentripetal. Gaya semu itu gaya yang tidak ada tapi dia bisa dirasakan. Ya. Pada saat benda bergerak melingkar seperti ini kan ada gaya benda ini ke dalam sehingga dia bisa tetap berada di orbitnya, dia tetap berada di lintasannya. Ya, pada saat gayanya itu dilepas maka dia akan keluar. Nah, gaya yang menyebabkan benda itu terpental keluar itu adalah gaya semu atau gaya ini sentripetal ya. Ini gaya semunya itu gaya sentrifugal SF. Oke. Jadi ini judulnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Ya, persamaannya adalah ya sama seperti hukum Newton, F itu sama dengan M dikali A. Oke. A-nya di sini adalah percepatan sentripetal, SP, ya. M itu adalah massa bendanya. Jadi benda ini memiliki massa, dia memiliki massa. Nah, dia ada massanya. Oke. Ya, selain gaya ini, di sini juga ada percepatannya. Juga ada percepatan. Nah, saya gambarkan lagi di sini. Di sini juga ada percepatan sentripetal, ASP tadi ya namanya. Jadi percepatan sentripetal. Ini. Jadi sebelum ke gaya, kita harus ke percepatannya dulu. Jadi percepatan sentripetal, ini saya tulis di sini, percepatan atau ASP, percepatan sentripetal kalau dibuat persamaan. Jadi persamaannya adalah kalau kita menggunakan kecepatan sudut maka omega kuadrat dikali R. R itu adalah jari-jarinya. Ya. Kalau kita menggunakan kecepatan linier maka V kuadrat per R. Ini adalah persamaan dari percepatan sentripetal. Ada gaya sentripetal, ada percepatan sentripetal. Yang harus kita cari dulu adalah percepatan sentripetalnya. Ya. Jadi percepatan sentripetal ditemukan baru kemudian bisa mencari berapa gayanya. Oke. Sehingga untuk gaya sentripetal kalau kita gabung dengan persamaan percepatan sentripetal menjadi M dikali, kalau kita gunakan ini menjadi omega kuadrat dikali R. Kalau kita gunakan ini maka menjadi M dikali V kuadrat per R. Ya, ini adalah persamaannya. Persamaan dari gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Bisa kita cari dari soal yang tadi ya. Jadi soal yang tadi, nah ini kita lanjutkan dari sini. Ya, ini kan nomor 1 kecepatan sudut, nomor 2 kecepatan linier. Ya, selanjutnya kita mencari yang nomor 3 ya, nomor 3. Nomor 3. Berapa gaya sentripetal? Langsung saya seperti ini ya. Berapa FSP? Ya. Berapa gaya sentripetalnya? Oke. Ya, diketahui dulu, diketahui.
Oke, diketahui. Misalnya kita lanjutkan yang ujung jarum ini tadi. Diketahui apa saja tadi? Kita bisa menggunakan omega, kita bisa menggunakan V. Jadi sudah diketahui berapa omeganya. Omega sama dengan pi per 30 rad per sekon. Di sini V-nya sudah tahu juga, V sama dengan 7 per 3 pi kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Ya, kita memerlukan apa lagi? Untuk gaya sentripetal kita memerlukan R. R sama dengan berapa tadi? R-nya ini ya, 7 cm. FSP ini ujung jarum. Detik. Oke, R-nya 7 cm. Kita akan jadikan ke meter, maka menjadi 7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya? Ya, ditanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Ya. Oke, kita jawab. Baik, kita gunakan salah satu saja. Bisa ini atau ini. Ya. Kita gunakan yang mana ya? Yang ini ya. Kita gunakan ini saja. Jadi FSP itu sama dengan M dikali omega kuadrat kali R. Oke, M-nya belum tahu. Ya. Misalnya M di sini sama dengan 1 gram lah. 1 gram misalnya. 1 gram kalau kita jadikan ke kilogram, maka akan menjadi 10 pangkat min 3 kilogram. Oke, maaf ya kurang jelas ini. 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Maka kita jadikan di sini 10 pangkat min 3 dikali omeganya berapa? Pi per 30 kuadrat dikali R. R-nya 7 dikali 10 pangkat min 2. Oke, seperti ini. Kita gabungkan, berarti di sini 7 dikali 10 pangkat min 5 dikali pi kuadrat ya per 900. Oke. 20 di 900 ini kita jadikan 1 dengan min 5. Berarti di sini hasilnya adalah 7 dikali pi 7 langsung ya 7 per 9 ini. Ini 7 per 9 dikali pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7. Ya, satuan gaya adalah Newton. Ya, ini kalau kita melanjutkan ya, tapi biasanya soalnya tidak seperti ini ya. Jadi angkanya insya Allah mudah lah. Kalau kita melanjutkan ya seperti ini. Kita bisa menggunakan ini ya dari sini atau ini. Terserah nanti bisa digunakan yang mana. Tinggal yang diketahui apa ya. Baik, itu adalah gaya sentripetal dan percepatan sentripetal di gerak melingkar. Baik, selanjutnya anak-anak kita belajar tentang hubungan roda-roda ya, hubungan roda. Hubungan roda atau roda berhubungan. Ya, jadi di gerak melingkar materinya yang terakhir insya Allah ini hubungan roda atau roda berhubungan. Jadi hubungan roda-roda ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah roda dua roda, hubungan dua roda ini dia dihubungkan dengan tali. Nah, seperti ini. Dihubungkan dengan tali. Jadi di sini ada roda 1. Berarti ada R1 dan ada roda 2, ini R2. Ya, itu adalah hubungan roda yang pertama. Yang kedua
dia berimpit. Jadi ada ada dua roda yang saling berimpit seperti ini. Sama ya. Di sini ada roda satu atau jari-jari roda satu. Di sini ada jari-jari roda 2. Oke. Yang ketiga, dia bertumpuk. Jadi mereka bertumpuk ini. Nah, mereka bertumpuk. Jadi ada roda 1 dan roda 2. Nah, roda 2-nya di atas roda 1. Jadi seperti ini. Ini misalnya jari-jari roda 1, kemudian nah ini adalah ini jari-jari roda 2, ini jari-jari roda 1. Ya. Untuk bentuk 1 dan 2 itu sama persamaannya. Jadi persamaannya sama ya untuk bentuk 1 dan 2, yaitu kecepatan linier roda 1 V1 itu sama dengan kecepatan linier roda 2. Ya, kalau kita uraikan ke dalam bentuk omega, ke dalam bentuk kecepatan sudut. Jadi kita lihat tadi yang hubungannya ini tadi. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kecepatan linier sama dengan omega dikali R. Ya. Maka kalau kita ubah menjadi omega, maka di sini omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Oke, seperti ini. Ini adalah persamaan hubungan roda 1 dan 2. Persamaan hubungan roda 3, bentuk yang ketiga, itu omega. Omega 1 sama dengan omega 2. Ya. Kalau kita ubah menjadi V ke dalam kecepatan linier, ya maka kita tinggal balik saja. Ya, omega itu kan V itu sama dengan omega dikali R. Maka omega sama dengan V per R. Ya, V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Oke. Ini adalah hubungan roda-roda. Jadi kita beri contoh ya. Jadi saya beri contoh di sini. Oke, di sini ada 3 roda yang saling dihubungkan. Oke, saya gambar dulu. Oke, seperti ini ya. Ya, semoga bisa jelas ya gambarnya. Jadi di sini ada roda 1, ini ada roda 2 ya, dan roda 3. Oke. Di sini diketahui. Jadi diketahui R1 itu sama dengan 50 cm. Ya. Kemudian R2 sama dengan 30 cm. Kemudian R3 sama dengan 80 cm. Ya, seperti ini. Diketahui seperti ini. Kemudian soalnya jika roda 3 berputar 120 putaran per menit. Ya, yang ditanyakan adalah kecepatan
roda 1 adalah, oke, seperti ini. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda 1, berarti di sini omega 1. Ya. Oke. Ya, sudah paham ya soalnya. Baik, untuk menjawab soal seperti ini, kita jawab ya. Kita harus ke sini. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan di sini? Ya, hubungan antara roda 1 dan roda 2, hubungan roda 1 dan roda 2 itu sama seperti bentuk 1 ya. Oke. Hubungan antara roda 2 dengan roda 3 itu sama seperti bentuk 3. Oke. Jadi besaran-besaran yang kita butuhkan untuk mencari omega 1 itu adalah omega, baik itu 1, 2, omega 1 kan dicari ya. Berarti kita membutuhkan besaran-besaran omega dan V nanti ya. Oke, kita cari dulu. Jadi yang dicari adalah omega 1. Baik. Di sini yang diketahui adalah roda 3 ya. Roda 3 berputar 120 putaran per menit. Ya, roda 3 berputar 120 putaran per menit. Jadi diketahui, ya kita tuliskan lagi di sini. Roda 3, jadi N3 itu sama dengan 120 putaran. Waktunya T3 per menit, berarti 1 menit ya. Kalau kita jadikan detik berarti 60 detik. Ya, 60 detik. Kita bisa mencari F3-nya dulu. Frekuensi roda 3 yang besar ini. Berarti N3 per T3 sama dengan N3-nya berapa? N3 120 per T3 60. Berarti frekuensi adalah 2 Hz. Ya, dari frekuensi ini kita bisa mencari omeganya. Omega 3. Omega 3 sama dengan 2pi kali F3. Maka 2pi dikali 2 sama dengan 4pi radian per sekon. Itu adalah omega 3. Ya. Baik, untuk mencari omega 1, roda 1 kan di sini. Ya, roda 1 dihubungkan ke roda 2. Dihubungkan ke roda 2, ya. Apa hubungannya roda 1 dan roda 2? Jadi R1 dan R2. Ini dulu ya. Roda 1 dan roda 2 hubungannya sama seperti ini. Jadi V1 sama dengan V2. Oke, di sini kita uraikan omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Ya, yang dicari ini ya. Ini sudah ada. Yang belum ada adalah omega 2. Oke, maka kita cari dulu berapa omega 2. Ya. Yang berhubungan lagi adalah roda 2 dan roda 3. R2 dan R3. Ini ya. Ini yang kita cari. Jadi omega 2 itu sama dengan omega 3. Ya kan? Jadi roda 2 dengan roda 3 itu kan bertumpuk ya. Maka hubungannya seperti ini. Ya. Omega 2 sama dengan omega 3. Nah, omega 3 sudah kita temukan di sini 4 pi radian per sekon. Bagaimana? Ini ya. Berarti omega 2 itu sama dengan 4 pi radian per sekon, sama seperti omega 3. Kita lanjutkan ke sini. Ini yang belum tahu adalah omega 1. Untuk R1 50. Ya.
kita isikan langsung tanpa mengubah satuannya. Kenapa? Karena di sini satuannya sama-sama sentimeter. Jadi tidak perlu kita ubah. Ya, untuk mempersingkat waktu. Walau kita ubah pun nanti sama saja nanti hasilnya. Ya. Jadi omega 1 dikali 50. Omega 2 ini 4pi dikali R2. Berapa R2? Ini 30. Baik, seperti ini. Kita bisa coret nolnya. Ya, sehingga omega 1 itu sama dengan 5-nya pindah ke sini. 4 dikali 3 12 pi, 5 pindah ke bawahnya per 5. Jadi omega 1 sama dengan 12 pi per 5. Kalau kita jadikan desimal, maka di sini 2,4 pi radian per sekon. Itu adalah omega 1. Oke, jadi sudah ketemu jawabannya 2,4 pi radian per sekon. Ya, bagaimana? Bisa ya? Oke, insya Allah bisa. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء